Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang seru menarik terkait tentang perpolitikan hari ini. Apa saja yang menjadi berita hangat untuk kita saksikan bersama-sama. Saya berharap ini bisa mengedukasi dan sedikit menghibur kalian semua dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahasnya. Let's go. Yang pertama ini teman-teman ya, gelar sholat Iyad hari ini, pimpinan jamaah di Gunung Kidul sebut sudah teleponan sama Tuhan. Ya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu sawalnya kapan Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya kono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Pasti anak abah ini ya. Kami ini bukan mau melawan pasangan pemohon 1-2. Kami ini datang hanya ingin ngasih tahu. Karena kami anggap beliau itu selama ini tidak tahu apa itu perlindungan sosial, apa itu bantuan sosial, berapa jumlahnya, bagaimana prosedurnya. Karena yang ada selama ini Pak Jokowi datang ke daerah-daerah yang kepala daerahnya PJ, semua nenteng bantuan sosial. Berbeda dengan kita. Nih buat yang suka ngomongin soal hutang negara dan benci sama Bapak Jokowi, dengar baik-baik. Sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Dengar teman-teman. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH, dan sebagainya itu Pak. Ya, Bapak harus tahu. Jadi kalau Bapak bilang ngutang sampai 8.000 triliun itu, seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun, itu sedikit Pak. Dibanding dengan PDB kita tuh sudah banyak sekali Pak. Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita. Penghasilan negara maksudnya. Ya Pak? Jadi masih Dengar teman-teman. Mereka nggak tahu sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Jokowi. Saya tidak pakai perhitungan. Ini ya, viral Bapak ini. Telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu sawalnya kapan Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Mbah, nomornya Gusti Allah berapa? Saya mau telepon Gusti Allah. Saya mau minta hidup yang barokah, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera. Dan saya ingin kaya raya, Mbah. Saya juga ingin menjadi pejabat pemerintah. Mbah, kalau memang Mbah tidak mau ngasih saya nomornya Gusti Allah, enggak apa-apa. Saya titip salam saja. Saya ingin, hidup saya itu lebih daripada ini loh. Masa rumahnya gedek tuh loh. Ini pun ada tembok, wis ngelontek-ngelontek. Saya pingin rumah yang gedongan, mewah, terus punya mobil Pajero, Fortuner, Innova, Alphard. Emang ketemu jin, minta semuanya itu. Saya titip nih Mbak. Biar penonton ini juga ndak iri, tolong salamkan kepada Gusti Allah. Penonton-penonton di TikTok ini jadi kaya raya semua, hidupnya sejahtera, enak ya. Terbongkar sudah di sidang PHPU MK atas keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ternyata selama ini Presiden kita rela memotong dana operasionalnya demi kepentingan rakyatnya dan dilakukan dari tahun ke tahun. Salut, big respect untuk Mr. Presiden. Saya menangis dengerin.
Dia yang terus-menerus orang caci maki, orang hujat-hujat. Tapi beliau melakukan kebaikan tanpa menggembur-gemborkan. Beliau melakukan kebaikan untuk rakyat tanpa kalian tahu. Mungkin kalau nggak ada sidang MK ini, semuanya nggak bakalan ketahuan. Seorang Presiden Jokowi yang secara diam-diam memotong dana operasionalnya demi kepentingan rakyatnya. Tapi kebaikannya itu dibalas dengan kejahatan oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang yang sampai hari ini demo-demo ingin maksulkan Jokowi, mengatakan Jokowi seperti ini, Jokowi seperti itu, menghina, mencaci maki, menghujat-hujat Jokowi seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Terkait pernyataan saya tadi pagi, Ujung-ujung klarifikasi ya. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya hanya istilah. Istilah gimana itu? Yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, kayak udah, penting udahlah ya. Kita juga nggak menjudge. Mungkin kakek lagi halu saat itu dan sebagainya, dan kemudian sudah klarifikasi, nggak apa-apa. Selama kakek itu tidak menghina, tidak menginjak-injak harkat dan martabat orang lain, it's okay. Ya, mungkin itu perjalanan spiritual, kontak batin kan kayak dengan Tuhan. Mungkin cuma dia yang salah memperkatakannya di depan media. Indonesia yang kami cintai, hari ini kami berdemo lagi. Apalagi ini? Terus kami berdemo mulai dari Bawaslu, KPU, DPR RI, dan sekarang di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi pada hari ini memang diguyur hujan, tapi kami tidak menyurut semangat kami. Alam pun tidak merestui mereka, teman-teman. Harus jujur, adil, dan bebas aktif. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu yang barusan lewat itu adalah ada kecurangan dan intimidasi yang notabene untuk memenangkan salah satu paslon. Olehnya itu, karena kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif ini harus diberantas. Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara, dalam hal ini Jokowi, adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 periode, dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi kenyataannya dia mencundangi PDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene 2 periode Prabowo melawan dia. Kami mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir bersama kami demonstrasi pada tanggal 5, tanggal 19, 22 untuk kita mendorong. Saya lebih bersyukur Pak Jokowi kalian bilang pengkhianat partai daripada pengkhianat rakyat. Kalian sebenarnya pengkhianat negeri ini, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orangnya sudah benar-benar memberikan segalanya untuk rakyat. Ya, dana operasional dipotong. Tidak menggunakan APBN sebagai pembangunan. Cara mengakalinya dia mendatangkan investor-investor. Sehingga 4.000 triliun utang warisan dilunasi. Ya, dan mereka ini tidak tahu berterima kasih, teman-teman. Mereka ini hanya mengatakan Jokowi pengkhianat. Apa kalian yang pengkhianat? Kami rasa tidak dikhianati sama sekali oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa saya pertaruhkan reputasi saya demi rakyat dan negara ini. Makanya jika kalian katakan Pak Jokowi pengkhianat partai, apa-apa, gak masalah. Pak Jokowi tinggalkan PDIP, gak masalah juga buat kami rakyat Indonesia. Kami tetap mengikuti Pak Jokowi. Kalian saja yang menciptakan narasi-narasi untuk menggiring opini masyarakat, yang dimana masyarakat sekarang itu udah pintar dan tidak percaya dengan mulut busuk kalian. You're my sweetest
Nah, ini saya baca ya. Berita sidang MK. Terima kasih 4 menteri membuat rakyat semakin cinta Jokowi. Yang dibagi-bagikan selama ini adalah dana operasional presiden yang seyogyanya menjadi hak beliau, namun dibagi-bagikan buat rakyat. Hak operasional Jokowi tidak dia nikmati. Padahal kalau dia mau ambil nggak ada salahnya. Itu adalah haknya sebagai presiden. Tapi dia merelakan haknya untuk kepentingan rakyatnya. Aku merinding katakan ini. Ya. Sebut aja namanya, jangan takut. Nah, ini dia. Ini pengkhianat ya baru bilang. Ini yang pengkhianat. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya, gini, negara ini negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bahaya, mengatur adalah perbuatan. Jadi pikirannya, nah kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus. Makanya di belakang Anies ini para pendukung-pendukung HTI ini ya. Belakang Pak Anies ini HTI, FPI. Pendukung-pendukungnya ini semuanya FPI, HTI. Ya. Ini baru bilang pengkhianat. Dia bilang semua memang bebas semua orang untuk membuat perkumpulan pemikirannya sendiri. Tapi akan menjadi salah jika pemikirannya itu ingin merubah ideologi Pancasila kita sendiri. Kenapa mereka dibubarkan? Kenapa mereka tidak diizinkan ada di NKRI? Karena ideologi pemikiran mereka itu berbahaya untuk keutuhan NKRI. Ya, mereka itu mempunyai paham yang sangat-sangat berbahaya, paham radikalisme, yang dimana mereka ingin negara ini berdiri atas syariat Islam. Negara ini berdiri atas hukum mereka sendiri. Mereka akan mengganti bahwa hukum yang didirikan atas hukum negara ini tidak halal, tidak bisa diterima, harus diganti hukumnya. Makanya mereka dibubarkan karena dinilai oleh pemerintah paham yang mereka memiliki. Pemikiran yang Anies bilang ini tidak bisa dilarang adalah pemikiran-pemikiran yang sesat, yang tidak menghargai toleransi, yang tidak menghargai perbedaan di negeri Indonesia yang mempunyai rakyat Indonesia ratusan juta yang mempunyai keyakinan, budaya, bahasa, suku yang berbeda-beda. Ini yang baru bilang pengkhianat mungkin. Ya, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar guys. Orang seperti ini kenapa sih para pendukung-pendukungnya Pak Anies ini? Ya sudahlah, sudah selesai. Tapi saya mau membuka mindset teman-teman untuk bisa-bisanya mereka menyerang Jokowi, mengatakan Jokowi pengkhianat, padahal sudah memperjuangkan segala sesuatu untuk rakyat. Tapi karena mereka merasa diri paling benar, paling suci di dunia ini, di negeri Indonesia ini, maka mereka seenak jidatnya mengatakan hal-hal seperti itu. Ya teman-teman ya, tulis di kolom komentar pendapat tentang tanggapan kalian. Saya Vicky Mumpamit. See you on the next video and God bless you.